Di sebuah negara bagian India bernama Gujarat, hiduplah seorang anak bernama Raes. Dia tinggal bersama ibunya, tapi berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sepulang sekolah dia bekerja sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Namun ada masalah dengan Raes ketika ditanya oleh ibu guru. Dia kesulitan untuk menjawab soal yang diberikan. Rupanya Raes punya masalah dengan mata yang tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga ibu guru pun menghukumnya. Dibawalah dia ke dokter. Setelah diperiksa, dokter menyatakan kalau mata Raes semakin melemah. Dokter tahu kalau dia adalah anak yang pintar dan juga cerdas. Hanya saja satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depannya saat ini adalah dia harus menggunakan kacamata. Namun Raes tidak akan lanjut sekolah jika harus menggunakan kacamata. Bukan tidak mau memakainya, tapi dia lebih kasihan kepada ibunya jika harus membeli kacamata yang harganya cukup mahal. Di malam hari, Raes bersama sahabatnya bernama Sadik nekat mencuri kacamata di sebuah patung. Tindakan itu pun hampir ketahuan oleh satpam yang sedang bertugas. Mengetahui tindakan Raes, dokter pun hanya tertawa melihat kelakuannya. Lalu karena kasihan, dengan baik hati si dokter memberikan uang agar Raes membeli kacamata asli. Dengan syarat mereka harus mengembalikan kacamata yang telah dia curi. Kasim ganti bapu ke mupe smile. Pandangannya pun kini nampak jelas dan Raes begitu bahagia. Tiba-tiba dia melihat mobil polisi yang datang menuju ke desa mereka. Raes dan Sadik meniup peluit sebagai tanda bahaya. Dan rupanya semua warga kompak menyembunyikan ratusan botol miras. Lalu ditemukanlah sebagian barang bukti. Si polisi marah karena dia tahu kalau Raes adalah kaki tangan si bandar yang bernama Ilyas yang mencoba menghalanginya. Dan ini adalah pekerjaan ilegal. Ibunya pun tak terima lalu mengatakan kalau ini adalah bisnis. Selain itu, andai saja di desa ini makmur, maka tidak akan ada yang berjualan miras. Kekeringan dan kemiskinan menjadikan alasan anaknya beserta warga lain menjalankan pekerjaan ini. Padahal Gujarat adalah negeri yang kaya akan seni, kerajinan tangan, dan hasil bumi yang melimpah. Tapi kenapa pemerintah tidak ada yang peduli? Dan setelah itu Ilyas si bandar pun ditangkap. Alhasil Raes dan Sadik kehilangan pekerjaan. Di kota ini pun tidak hanya ada satu bandar miras, melainkan banyak sekali bandar-bandar yang menjalankan bisnis ini. Salah satunya bernama Jairaj, pemasok miras merek luar negeri. Saat ini dia kesulitan mengeluarkan barang karena para polisi berjaga dengan ketat di wilayah mereka. Tapi tiba-tiba Raes mengajukan diri untuk mengantar barang dengan imbalan 3 rupiah per botolnya. Mendengar itu, Jairaj tertarik dengan keberanian Raes dan memintanya untuk mengantarkan 6 botol ke pelanggannya. Bisa kita lihat Raes tak segan memberi pelajaran kepada anak buah Jairaj karena sudah menghina gara-gara Raes menggunakan kacamata. Lalu dengan mudah anak-anak sekolah ini dibiarkan polisi begitu saja. Sehingga mulai saat ini Raes dan Sadik akan bekerja untuk Jairaj karena mereka memiliki pemikiran yang pintar dan juga cerdik. Singkat waktu beberapa tahun kemudian, kita pun diperlihatkan truk pengangkut miras dihadang oleh kepolisian. Sehingga Jairaj memerintah Sadik untuk mencari Raes agar bisa mengatasi masalah ini. Ya, dan inilah sosok Raes sekarang. Sekilas nampak biasa saja dengan kacamatanya dan tidak ada sedikit pun seram-seramnya. Dia menghampiri polisi bernama Depji lalu memberinya sejumlah uang agar sopir truk ini dilepaskan. Dan saat mengetahui ban truknya kempes, inilah Raes sang pemberani yang tak segan untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang berani menghalanginya. Ketika sedang berduaan, Jairaj pernah mengatakan kalau Raes dan Sadik memiliki keberanian dan pemikiran. Maka dari itu Raes sudah lelah kalau harus terus bekerja dengannya. Dia pun ingin membuka bisnisnya sendiri. Mereka berdua datang lalu Raes sebagai pria sejati tidak menikungnya dari belakang. Dia tetap minta izin kepada orang yang sudah membesarkannya. Meskipun Jairaj akan menaikkan gajinya, tapi Raes bersikeras ingin hidup mandiri. Salah satu bandar mengatakan kalau di bisnis ini dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi mereka menanyakan seberapa banyak uang yang Raes punya untuk memulai bisnis ini. Jika Raes punya uang, maka Jairaj akan menyuplai barangnya. Dan masalahnya Raes tidak punya uang. Jelas mereka pun menertawakannya. Tapi karena Raes sudah mengabdi bertahun-tahun, dia pun memberi kesempatan 3 hari agar Raes menyiapkan sejumlah uang, maka dia akan menyiapkan barangnya. Sebelum pergi, Jairaj pun memberikan jam tangan agar Raes ingat dalam waktu 3 hari mereka harus sudah siap. Jika tidak, maka suatu hal buruk akan terjadi. Ternyata kebaikannya adalah dusta.
Nyatanya dia pun tak ingin anak buahnya sendiri berkhianat. Rhyme chalta rahega tere. Kebingunganlah yang sekarang dirasakan oleh Raes. Kemana dia harus mencari uang, sedangkan selama ini pendapatan mereka pun berasal dari Jairaj. Dia juga sempat saling sapa dengan temannya yang punya mobil antik. Lanjut mereka pun jalan dan hampir saja mereka menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Dan disitulah Raes punya ide. Dia kembali kepada si teman lalu meminjam mobilnya. Rupanya Raes menukar mobil itu dengan puluhan kambing tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Pemikiran dan keberanianlah yang membuat Raes memiliki ide brilian. Diketahui sebentar lagi akan ada hari raya Idul Fitri umat muslim, dan kambing-kambing akan laku keras di pasar dengan keuntungan berlipat-lipat. Mereka pun membawa kambing-kambing itu ke salah satu pasar di kota Bombay. Dia pun akan menjual kambing itu ke para pedagang di sana. Tapi karena tidak punya izin, para pedagang pun menolaknya. Namun ada saja godaan ketika salah satu dari mereka menghina serta mengusir Raes dengan mengatakan si mata empat. Lalu karena tidak terima dihina, Raes dengan jiwa-jiwa yang sejak kecil terbiasa hidup keras tak sulit untuk melumpuhkan mereka semua. Dan dia adalah orang yang berpengaruh di wilayah ini bernama Musa. Setelah sadar bisa kita lihat, ternyata Musa adalah seorang yang dermawan. Raes bilang kalau dia di sini tidak cari masalah, melainkan ingin menjual kambing. Dan dia sangat butuh uang untuk berbisnis di kampung halamannya. Tapi ternyata kambing milik Raes sudah dibeli oleh Musa lalu dagingnya dibagikan kepada orang-orang. Tak lupa Raes pun berterima kasih padanya. Namun ketika perjalanan pulang, Sadik pun bingung karena uang penjualan kambing tidak bisa menggantikan mobil yang sudah Raes jual. Di tengah obrolan mereka, salah satu penumpang kereta terus memperhatikannya. Dan sesampainya di rumah saat menghitung uang, ada seseorang yang mengetuk pintu dan rupanya itu adalah si pria yang waktu di kereta. Dia datang dengan membawa uang yang begitu banyak. Dia pun akan memberikan uang ini asalkan Raes mau menghabisi Musa. Jelas dia menolak karena dia tidak punya masalah dengannya. Apalagi menurutnya Musa adalah orang baik yang sudah menolongnya. Tapi fakta sebenarnya ternyata pria ini bernama Nawab, salah satu saudara Musa sendiri. Dia pun diutus untuk mengetes Raes. Dan Nawab sudah melihat sendiri kalau Raes adalah orang yang tepat. Untuk itu Musa secara cuma-cuma memberikan dukungan sejumlah uang terkait Raes pernah mengatakan kalau dia ingin berbisnis. Tapi kita pun belum tahu ada apa di balik kebaikan Musa. Kita pun akan tahu jawabannya nanti. Sebelum memulai bisnisnya, Raes pun meminta restu dan berdoa di hadapan makam ibunya. Singkat cerita, perkembangan bisnisnya pun meningkat dengan cepat dan Raes pun mendapat dukungan dari para warga. Tak lupa penghasilannya juga sebagian dipakai membeli buku yang dia sumbangkan untuk sekolah. Di lain tempat diadakanlah pesta minum-minum oleh pria bernama Hasmukh. Dia heran karena ada beberapa orang yang tidak dia kenal di pestanya. Hingga bertemulah dengan pria yang berdandan ala Michael Jackson yang mengaku kalau dia mendapat undangan ke pesta dari Hasmukh sendiri. Dan sebenarnya dia adalah seorang polisi yang menyamar lalu menangkap orang-orang yang terlibat penjualan miras. Lalu Hasmukh adalah salah satu pelakunya. Polisi ini bernama Jaidev yang dikenal disiplin dalam bertugas. Lalu di sana juga ada seorang ketua menteri yang sedang sarapan. Ternyata ketua menteri ini melindungi para mafia, sehingga dia pun meminta Jaidev agar melepaskan Hasmukh segera. Serta dia juga meminta komisaris agar memindahkan Jaidev karena terlalu disiplin. Setelah dipindahkan, Jaidev seorang komandan dengan gaya santainya mencari tahu sampai di mana anggotanya menjunjung tinggi kedisiplinan. Hal itu pun dia buktikan ketika anggotanya yang bernama Devji tahu alamat bandar-bandar miras, tapi dia malah membiarkannya. Dia pun mengancam akan memecatnya jika tidak bisa menangani masalah ini. Sementara Raes yang sedang main kriket tidak sengaja memukul bola sampai masuk ke dalam rumah. Dan di rumah itu ada seorang gadis yang Raes sukai, dan gadis itu bernama Aisyah. Di keesokan harinya Aisyah yang akan pergi ke dokter digoda oleh beberapa pria. Melihat itu Raes tampak kesal. Sesampainya di dokter, si bapak tak segan memukul Raes yang tak mau antri. Lalu setelah selesai menebus resep obat, Aisyah pun kaget karena rupanya ketiga pemuda yang merayunya sudah diberi pelajaran oleh Raes.
Singkat waktu diadakanlah razia di perbatasan. Beberapa truk pun diberhentikan. Jaidep menyuruh Depji agar memanggil kameramen karena dia akan melakukan sebuah tontonan besar. Dan inilah yang dia lakukan. Pemusnahan besar-besaran dilakukan oleh Jaidep, sehingga membuat Jairaj marah karena dia sudah memberikan uang kepada polisi dari kepala sampai ke ekor-ekornya. Tapi barang-barang dia tetap dihancurkan. Begitu juga dengan Raes yang melihat berita ini terancam akan mengalami hal serupa. Dan tanpa diduga Jaidep mengundangnya secara pribadi. Karena dia tahu kalau dulunya Raes adalah anak buah Jairaj. Raes pun mengaku kalau pekerjaannya yang sekarang yaitu berbisnis. Dan Jaidep tahu bisnis yang dia kerjakan itu adalah sebuah kejahatan. Untuk itu beliau memperingatnya agar berhenti melakukan bisnis itu, karena suatu saat akan membahayakan dirinya sendiri. Dan jika tidak, maka Jaidep mengancam akan menghentikan hembusan napasnya. Bersamaan Depji mendapat informasi kalau Raes besok akan ada orderan besar beserta kendaraan yang akan dipakai. Dan percakapan itu pun sempat terdengar olehnya. Tidak tinggal diam dengan kecerdasannya, Raes pun akan memindahkan barang dari truk ke mobil lain. Sehingga ketika tiba di perbatasan, para polisi menghentikan truk yang kosong. Dan di dalamnya terdapat secangkir teh seperti yang pernah Jaidep tawarkan untuk Raes. Sebagai pesan kalau Raes bukanlah orang yang mudah menyerah. Raes yang sedang main layangan dihampiri para bandar-bandar lain yang merasa terancam dengan kehadiran polisi jujur seperti Jaidep. Untuk itu mereka pun meminta Raes bergabung agar bisnis ini menjadi kuat. Dia pun setuju saja untuk bergabung dengan syarat Raes ingin menjadi ketua dalam sindikat perdagangan ini. Salah satu bandar mengatakan jika Raes terbang terlalu tinggi, sampai-sampai dia lupa kalau Raes banyak berhutang budi kepada Jairaj. Raes pun tidak melupakannya. Seperti waktu dulu Jairaj pernah memberikan waktu 3 hari, maka dia juga akan memberikan waktu 3 minggu untuk memikirkan rencana ini. Sambil melempar jam tangan yang pernah Jairaj berikan. Dan setelah itu karena terlalu asyik bermain, dia pun tidak sengaja memutus layangan yang dimainkan oleh Aisyah. Hingga mereka pun semakin dekat sampai keduanya pun menikah. Kemudian Jaidep mendapat informasi kalau Raes mendapat orderan besar kembali. Hingga diadakanlah razia besar-besaran. Raes yang mendengar hal itu pun bertanya apakah jalan tol semua ditutup. Sadik pun menjawab jika semua jalan dihadang polisi. Dan mereka pun tak punya kesempatan. Tapi seperti yang kita tahu, Raes adalah pria pemikir dan punya keberanian. Dia akan menggunakan jalur air untuk mengirim barang-barang. Sedangkan para polisi pun tidak menyadari akan hal itu. Rupanya Raes sudah bekerja sama dengan pria bernama Tamla, salah satu penguasa transportasi air. Mendapat kabar kalau Raes sudah selangkah lebih depan, Jairaj pun tidak tinggal diam. Saat hari raya tiba, Raes yang sedang merayakannya menyadari kalau ada seorang sniper yang sedang membidiknya. Dan inilah yang dia lakukan. Setelah selesai dengan orang itu, Jaidep pun menghampiri Raes, lalu mengatakan kalau sniper itu telah tewas, dan dia menyangka kalau Raes lah pelakunya. Bersamaan sebagian anak buah Raes juga sudah ditangkap. Kini Raes pun tidak bisa menghindar karena sekarang Jaidep akan menangkapnya dengan pasal berlapis. Begitu juga Musa yang mendengar kabar penangkapan itu, dan dengan kekuasaannya, tiba-tiba kepala kepolisian menyuruh melepaskan Raes. Sedangkan orang suruhan Musa ini mengaku kalau dialah yang menghabisi si sniper. Mendengar itu meski heran, tapi Jaidep tidak bisa melawan atasannya. Jain. Di sisi lain Raes merasakan kebahagiaan karena Aisyah sedang mengandung anak pertamanya. Tapi tidak lama telepon berdering dan itu adalah Musa yang mengatakan kalau Jairaj lah yang sudah memerintah si sniper menghabisi Raes. Sehingga dengan jiwa yang dipenuhi amarah, Raes datang sendirian ke sebuah pesta. Dia pun tahu kalau malam ini dirinya akan dihabisi. Tapi mereka sudah salah besar karena berhadapan dengan orang yang salah.
orang yaitu Jairaj sendiri. Meskipun Raes teringat akan semua kebaikannya, tapi dia pun tak segan menghabisi Jairaj karena berniat melenyapkannya. Singkat waktu 1 tahun kemudian, sejak kejadian malam itu kasus Raes pun jadi bumerang bagi Jaidev karena dia dianggap tidak bisa menghentikan kekacauan, hingga lagi-lagi dia dipindah tugaskan ke wilayah lain. Sementara Raes pun bebas dalam menjalankan bisnisnya. Para polisi, media, dan pemerintah pun senang karena Raes selalu memberikan mereka uang dan hadiah. Ratusan botol yang disita pun tak pernah dihancurkan, hanya formalitas saja dan pencitraan mereka agar tampil di halaman koran paling depan. Begitu juga para oposisi yang disuap demi kelancaran bisnis ini. Tidak sampai di situ, Raes yang waktu kecil hidup miskin merasakan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Para warga pun membutuhkan mesin jahit untuk berkarya agar bisa menghasilkan uang. Dan ketika melihat tukang pos, Raes pun punya ide. Dia akan memberikan masing-masing mereka mesin jahit, serta akan memberi ribuan orderan membuat tas lempang seperti yang digunakan petugas pos. Karena Raes akan membuat layanan delivery pengantaran minuman ke rumah-rumah. Dia pun kini sedang berbahagia dengan kehadiran putra pertamanya. Tak lupa dia pun memberikan undangan perayaan putranya termasuk kepada Jaidev si polisi. Kemudian ketika di jalan, Raes melihat suami ibu guru yang sudah mengakhiri hidupnya. Rupanya ada pabrik yang tidak mau membayar hasil jahitan para warga, hingga orang-orang miskin pun terlilit hutang. Untuk itu Raes memberikan pelajaran kepada si pimpinan agar segera membayar upah para pekerja. Jika tidak, maka dia tak segan akan menghabisinya. Setelah itu seluruh warga berterima kasih dengan cara memberikan ranjang bayi kepada Raes, karena kini mereka mendapatkan haknya. Di lain sisi, Jaidev menemukan truk bekas muatan botol miras yang menurut informasi itu adalah milik Tamla. Dan Jaidev menyuruh anak buahnya menghadirkan Tamla untuk klarifikasi masalah ini. Namun ternyata Tamla tidak ada di tempat. Dan setelah membaca undangan, dia pun tahu kalau Tamla sedang bersama Raes dalam pesta perayaan putranya. Raes juga turut mengundang ketua menteri. Dan inilah kelakuan mereka. Di luar teriak-teriak hentikan minuman keras, tapi di sini mereka sendiri malah minum-minum. Dan inilah yang dinamakan politik. Di lain sisi, seorang kontraktor mengatakan kalau ketua menteri memperkerjakannya untuk membeli tanah di suatu wilayah, tapi masalahnya wilayah itu dikuasai sebagian masyarakat. Dan dia yakin kalau Raes dapat mengatasi masalah itu dengan syarat 30% tanah menjadi bagiannya. Ketua menteri yang mendengar itu pun setuju. Lalu di lain sisi, berkat bantuan informan, Jaidev pun berhasil menggerebek Tamla beserta barang bukti. Dan Tamla pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Raes pun segera bertindak meminta bantuan ketua menteri, karena dimanapun dia berada selalu diganggu oleh polisi Jaidev. Jika tidak segera bertindak, maka bisnis dan keuangan akan hancur. Sehingga Raes pun meminta agar segera membebaskan Tamla. Lalu akibatnya seperti biasa, Jaidev dipindah tugaskan ke departemen yang lain. Tapi dia adalah polisi yang tidak menyerah. Dia ditempatkan di ruangan kontrol yang malah mempermudah melacak semua percakapan telepon. Raes pun kini mendapat jatah tanah sebanyak 200 hektar atas nama Raes sendiri. Namun dia mendapat gangguan dari salah satu calon wakil rakyat bernama Pasya. Diketahui dia akan kampanye keliling kota mencari suara dari rakyat. Tapi Pasya akan melakukan kampanye itu melewati wilayah Raes. Dan hal itu pun akan menghambat dan merusak perdagangan Raes. Tapi Menteri Pasya tetap akan melanjutkan misinya itu. Sehingga dia yang kesal mengancam jika kampanye itu tetap berlangsung, maka jangan salahkan dirinya jika suatu hal buruk akan terjadi. Sementara percakapan itu pun didengar oleh Jaidev, hingga dia pun menyuruh informan agar memberitakan perseteruan ini ke media. Kabar itu pun sampai ke telinga ketua menteri, dan dia pun marah karena bisa-bisanya berita seperti ini malah sampai ke media. Padahal Raes pun mengaku tidak melakukannya, hingga kampanye pun tetap berlangsung. Raes bersama para pengikutnya pun tidak tinggal diam, dan inilah yang dia lakukan. Pasya belum tahu siapa Raes. Dia pun sudah memperingati, tapi Pasya pun tidak mendengar. Dan inilah akibatnya. Kemudian terjadilah berita di media yang tidak benar. Ada yang bilang ketua menteri sengaja menyuruh Raes. Begitu juga ada gosip yang mengatakan kalau ketua menteri dan Pasya tidak akur. Tapi untuk menghapus sangkaan tidak benar itu, ketua menteri pun berjanji akan segera menangkap Raes sebagai biang keladi kerusuhan. Di malam hari, ketua menteri minta tolong agar sementara waktu Raes masuk ke penjara selama beberapa hari,
agar citra kementerian tidak dianggap buruk di mata masyarakat. Dia diminta tak usah khawatir karena ketua akan memberikannya fasilitas serta bisnisnya pun tetap akan berjalan. Raes yang tidak punya pilihan lain pun menuruti perintah ketua. Sementara Jaydev menghampiri Raes ke penjara. Dan alangkah terkejutnya Raes ketika Jaydev memberitahu kalau ketua menteri sudah berkhianat karena nyatanya dia sudah bekerja sama dengan Menteri Pasya. Dan Jaydev pun mengatakan kalau Raes tidak akan bisa bebas dari jeruji besi ini. Dia pun berpikir bagaimana caranya agar bebas dari sini. Dan dia pun mematangkan diri untuk bersaing dengan para menteri agar maju menjadi wakil rakyat demi terbebas dari penjara ini. Sadik pun akan mengurus keuangan, sedangkan istrinya akan memungut suara sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu Raes sudah banyak membantu para warga dan dia pun yakin kalau suaminya itu akan terpilih. Dengan pemikiran dan keberanian, dia pun akhirnya dibebaskan. Selain menjadi pengusaha, dia juga kini menjadi seorang wakil rakyat. Sedangkan saingannya si ketua dan Pasya hanya dia menyaksikan semua ini. Raes pun kini semakin sukses. Bersama istrinya di tanah kosong ini, dia akan membangun rumah-rumah untuk warga yang masih ngontrak. Dia akan membangun sekolah. Dia akan membangun rumah sakit dengan nama ibunya. Dan banyak lagi kebaikan lain yang akan dibangun di tempat ini. Di malam harinya Raes menyampaikan tujuannya. Untuk membangun rumah dibutuhkan kerjasama dari seluruh warga. Karena sebuah pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia pun meminta setengah uang kepada warga, sedangkan sisanya boleh dicicil selama 10 tahun ke depan. Dan dia tidak akan menambahkan bunga di dalamnya. Bahkan uang itu selebihnya akan dia gunakan untuk membangun berbagai fasilitas lain. Mendengar itu seluruh warga setuju dan sepenuhnya akan mendukung Raes. Sebagian dari warga sudah memberikan uang dan pembangunan pun dimulai. Singkat waktu setelah itu Menteri Pasya pun khawatir karena Raes telah membangun dunianya sendiri. Dan hanya ketua menterilah yang dapat menghentikan ini. Dia pun membuat surat pembatalan pembangunan yang disetujui oleh pemerintah. Kini hukum pun telah berubah. Para menteri tidak setuju dengan pembangunan yang dilakukan oleh Raes. Sedangkan uang mereka pun habis dipakai biaya pemilu dan lain-lain. Padahal sebagian itu adalah uang milik warga untuk membangun rumah. Raes pun jadi emosi dan dia merasa kalau semua ini sudah berakhir. Tidak ada pilihan lain, dia kembali datang meminta pertolongan kepada Musa untuk meminjam sejumlah uang. Tapi Musa tidak mau menghutangkan uang kepada Raes sehingga dia pun memberinya pekerjaan. Dan dibalik kebaikannya rupanya Musa adalah mafia besar dengan bisnis emas senilai miliaran dolar. Dia pun memerintah Raes agar mengantarkan emas-emas itu ke Bombay. Dan berkat bantuan Tamla semuanya pun menjadi lancar. Namun di tengah perjalanan emas-emas itu tercampur bungkusan hitam yang entah apa isinya. Namun Raes berhasil mendapatkan uang yang banyak sehingga dapat mengembalikan uang warga secara lebih. Tiba-tiba di televisi diberitakan tentang terjadinya ledakan di beberapa wilayah. Dan ini berhubungan dengan perairan Gujarat. Ditambah Tamla mengabarkan ada masalah dengan pengiriman barang. Karena bukan hanya emas saja melainkan ada peledak jenis baru di dalamnya. Dan ternyata Musa telah mengkhianati mereka berdua. Rupanya Musa adalah mafia paling berbahaya yang menjadi pemasok senjata untuk gerakan terorisme. Kali ini polisi pun tak akan menangkap mereka, melainkan akan menembak mereka berdua di tempat. Setelah semua ini barulah Raes menyesal dengan apa yang terjadi. Dia banyak menyelamatkan orang-orang tetapi juga secara tidak langsung menghancurkannya. Dan daripada ditangkap, Tamla memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak mau keluarganya menderita. Untuk sementara waktu istri dan anaknya dibawa oleh Sadik ke rumah dokter agar mereka aman. Sedangkan Raes sendiri akan menuntut balas. Sesampainya di tujuan, Raes marah karena orang-orang yang tidak berdosa menjadi korbannya. Namun Musa yang sudah tersesat mengatakan kalau Raes melakukan hal benar. Jika mati pun dia akan mendapatkan tempat di surga. Raes pun tak sudi mati syahid dengan cara seperti ini. Dia ingin berbisnis tapi dia tidak menjual agama. Dan satu hal yang dikatakan jangan pernah memanggilnya dengan sebutan mata empat. Dia pun segera menanyakan kabar istri dan anaknya. Dan Sadik menjawab jika semua baik-baik saja. Sedangkan Raes curiga dan benar saja di sana sudah ada Jaydev yang menunggunya. Semua pasukan pun bersiap untuk mengeksekusi Raes ketika dia muncul. Sebelum itu dia berdoa di makam sang ibu. Dia pun berpasrah diri mengakui kesalahannya. Untuk itu daripada dihantui rasa bersalah seumur hidupnya,
Raes pun mengatakan kalau dia akan segera menyusul ibunya. Singkat waktu sampailah Raes di rumah dokter. Tapi dengan kecerdasannya dia tidak datang sendirian, melainkan dia membawa awak media sehingga Jaydev meminta seluruh pasukannya untuk berhenti. Sir, गाड़ी प्रेस वालों से भरी है. Guns down! Guns down! Raes melakukan semua ini karena dia tidak mau melihat keluarganya sedih jika dia harus mati di sini. Yang pada akhirnya dia pun pasrah ditangkap polisi. Di mobil Raes menyerahkan kalung dan juga kacamata agar diberikan kepada istrinya karena dia sudah berjanji tidak akan melarikan diri. Hingga sampailah mereka di sebuah tanah kosong. Raes pun insaf sekaligus ingin Jaydev segera mengeksekusinya. Dan dia pun tak segan untuk mengakhiri kisah Raes. और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है. जब तक उससे किसी Jaydev pun tidak tahu apakah tindakan Raes selama ini benar atau salah. Tapi film pun berakhir. Dan ini hanyalah spoiler film. Nantikan alur cerita film berikutnya hanya di channel Siloka Diri.